seorang ulama suatu ketika ingin menguji santri-santrinya. Dari sekian banyaknya santrinya, diuji ada 3 santrinya yang sangat cerdas. Dipilihlah 3 santri ini. Mereka ditanya, hampir semua pertanyaan-pertanyaan itu dijawab. Tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak dijawab, dan hampir semua jawabannya itu benar. Lalu kemudian si kiai ini masih punya satu pertanyaan, supaya dia bisa memberikan peringkat terhadap 3 santrinya ini. Pertanyaannya bukan dalam bentuk soal, tapi ketiga santrinya ini diuji. Si ulama mengatakan, si kiai mengatakan kepada santrinya, wahai anakku, santri-santriku, ini saya ingin memerintahkan kepada semua santriku yang 3 ini untuk masuk ke dalam goa. Masuk ke dalam goa. Saya perintahkan kepada ketiga santriku, ketiga anakku, kalau kau masuk di dalam goa, kamu tidak boleh menggunakan penerangan, tidak boleh bawa lampu, tidak boleh bawa penerangan lilin, obor, senter, dan lain-lain sebagainya. Kau masuklah ke dalam gua itu. Saya sarankan kepada ketiga santriku, Anda boleh mengambil apa-apa yang ada di dalam gua. Silahkan ambil. Kalau kau mau mengambil di dalam gua, silahkan ambil. Kalaupun misalnya kamu tidak mau mengambil sesuatu pun, tidak ada masalah. Maksudnya begini, kalau kau ambil, boleh ambil di dalam gua. Tapi kalau tidak kamu mengambil sesuatu pun, itu tidak ada masalah. Alhasil ketiga santri ini masuklah ke dalam gua. Yang pertama berpikir, ini tadi penyampaiannya si kiai, boleh mengambil, boleh juga tidak. Kalau begini, lebih baik tidak usah saya mengambil apapun, daripada saya repot-repot saja. Lebih baik tidak usah saya mengambil apa-apa di dalam gua itu. Pas keluar, giliran santri yang kedua. Ketika di dalam gua, santri yang kedua ini mengatakan, lebih baik saya ambil satu saja, meskipun yang satu ini hanya butirannya seperti kelereng, kan tidak ada juga masalah. Maukah ambil, tidak ada masalah. Tidak ambil juga, tidak ada apa-apa. Akhirnya dia ambil satu butir yang besarannya seperti kelereng, dikasih masuk di kantongnya. Jadi dimasukkan ke dalam kantongnya. Pas keluar, masuk lagi santri yang ketiga. Santri yang ketiga ini sampai di dalam dia ingat juga perkataan kiainya, mau ambil tidak ada masalah, tidak ambil apa-apa juga tidak apa-apa. Akhirnya dia ambil butiran-butiran, banyak sekali butiran yang dikasih masuk di kantongnya. Dia bilang, kalau saya ambil banyak-banyak, ini tidak merepotkan ji. Dikasih masuk di kantongnya. Kemudian kantong kiri, kantong kanan, kantong bajunya dikasih masuk semua. Pas keluar,
Maka menghadaplah 3 santri ini di hadapan kiainya. Coba kamu yang pertama, saya ingin tahu ketika kamu di dalam gua, apa yang kamu ambil? Tabi puang, saya tidak ambil apa-apa. Oke. Kamu yang kedua, apa yang kamu ambil? Butiran. Wahai kiai, saya mengambil 1 butir, besarannya seperti kelereng. Di mana itu? Kasih keluar ki. Ternyata setelah dikasih keluar, betapa kagetnya santri ini karena ternyata itu adalah butiran emas. Itu adalah butiran emas. Maka santri yang kedua ini menyesal. Andaikan ku tahu ki, mungkin ku kasih keluar ki bajuku, kemudian saya ikat, lalu kemudian nantinya saya ambil butiran sebanyak-banyaknya. Ternyata butiran itu adalah butiran emas. Datang yang ketiga, ditanya, kamu berapa yang kau ambil? Kantong bajuku puang, kiri kanan penuh. Baju ustaz ini banyak kanton. Ada di bawah, ada ton di atas, penuh semua puang. Ada juga di kantong celanaku puang. Coba kasih keluar ke semua. Pas dikasih keluar semua, Masya Allah, ternyata emas, butiran-butiran emas. Maka yang ambil sedikit, yang ambil 1 menyesal, yang ambil banyak juga menyesal. Andaikan bisa diambil, maka saya boleh jadi sudah persiapkan kantongan, saya persiapkan karung untuk bawa masuk ke dalam gua itu. Dan yang paling menyesal adalah yang tidak mengambil apa-apa. Maka disinilah kiai mengatakan bahwa yang ambil banyak, kamu lulus, kamulah yang paling tinggi nilaimu. Yang ambil 1 juga kamu lulus, karena kamu ambil 1. Yang tidak ambil apa-apa tidak lulus, meskipun kau cerdas. Tapi inilah sebuah gambaran kepada kalian bahwa seperti inilah kehidupan di dunia. Di dunia nantinya akan saya perintahkan, silahkan melakukan kebaikan-kebaikan, itu akan kami balas dengan berlipat ganda. Saya akan balas dengan berlipat ganda. Maka nantinya pada saat kita dibangkitkan di hadapan Allah, tidak satu pun di antara kita yang tidak menyesal. Paham ya? Begini gambarannya ini. Yang ustadznya belajar Al-Quran bisa terjemah banyak pahalanya, bisa berdakwah banyak pahalanya. Dibangkitkan nantinya pasti menyesal. Kalian-kalian menghafal Al-Quran 30 juz, lalu kemudian hanya menghafal saja, diberikan pahalanya yang besar, tapi tidak tahu tafsirnya, tidak tahu menterjemah, tidak tahu, dan lain-lain sebagainya. Suatu ketika kalian nantinya akan menyesal dan mengatakan, kenapa saya hanya menghafal saja? Mestinya saya tahu menafsirkan, saya tahu menterjemah, mestinya saya bisa membuat kitab-kitab, mengarang kitab-kitab dari Al-Quran dan hadis. Pasti semuanya akan menyesal. Itu di hadapan Allah. Inilah yang digambarkan di dalam ayat ini, bahwa suatu ketika di hadapan Allah pasti nantinya kita akan menyesal. Yang paling menyesal adalah mereka yang tidak mau bertaubat dan mereka yang tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Itu ya pada pengajian kita sebelumnya.